Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali hari ini dapat menyapa kembali pemirsa yang selalu setia menjadi bagian dari Sahabat Bina Marga. Dan tentunya kembali lagi hadir episode terbaru dari podcast Sahabat Bina Marga bersama Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kembali lagi Stephanie Imelda akan membersamai dan juga akan mengajak pemirsa semua untuk berdiskusi seperti biasa seperti di episode-episode sebelumnya. Hari ini pemirsa akan topik yang menarik yang akan kita bahas dan kita diskusikan bersama. Tentunya sebelum kita akan masuk dalam diskusi itu, mari kita menyapa terlebih dahulu kepada narasumber yang telah dihadirkan. Kali ini telah hadir perwakilan dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan saya sapa satu persatu pemirsa. Yang pertama saya sapa untuk Bapak Dr. Agung Mulyono selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Pagi Mbak Stephanie. Pagi luar biasa Pak. Pagi teman-teman semua Komisi D. Pagi menjelang sore warga Jawa Timur, terutama dapil saya Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Ikuti podcast hari ini, menarik topiknya, ikuti sampai selesai. Terima kasih Mbak Stephanie. Baik, terima kasih beliau dari fraksi Demokrat Dapil Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Dan yang kedua, kita akan menyapa pemirsa untuk Bapak Haji Muhammad Azhari SPD selaku Wakil Ketua dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem. Silakan Bapak untuk berkenan menyapa pemirsa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ikuti podcast ini bagi Dapil Madura Raya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azhari. Selanjutnya kita akan menyapa untuk Dr. Haji Kuswanto SHMH selaku anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Demokrat Dapil Mojokerto Jombang. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa se-Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Oke, selanjutnya kita akan beralih dan menyapa untuk Bapak Hadi Dediansyah SPD MHUM dari fraksi Gerindra Dapil Surabaya. Beliau juga adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Cak Dedi, Cak Dedi untuk menyapa pemirsa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk masyarakat khususnya Dapil 1 Jatim Kota Surabaya. Harapan kami kita tetap kompak, kita tetap menjaga kebersamaan dan Surabaya untuk Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Dipanggil Cak karena dari Surabaya ya Pak ya. Oke. Selanjutnya kita juga akan menyapa Bapak Samsul Arifin SAG MSI dari PKB Dapil Surabaya juga pemirsa, dan beliau merupakan anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Mas Sam ya, biasanya kita menyebutnya untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat untuk warga Surabaya Sehat. semuanya. Luar Dan biasa. Jawa Timur secara umum. Oke, terima kasih Bapak. Nah selanjutnya ada yang cantik dan paling tercantik menemani saya hari ini. Ada Ibu Sri Hartati. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Golkar, Kabupaten dan Kota Kediri. Silakan Ibu untuk berkenan menyapa pemirsa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk dapil kami. Salam bahagia, Dapil 8 Kabupaten dan Kota Kediri senantiasa bahagia. Terima kasih. Kalau dari Ibu nih salam bahagia, karena dari tadi saya lihat senyum-senyumnya cantik dan manis sekali. Berarti harus bahagia ya Bu ya. Pemirsa yang di rumah juga harus bahagia menonton podcast kita kali ini ya. Nah selanjutnya dihadirkan juga narasumber yang spesial, yaitu akademisi dari dosen ITS, Bapak Dr. Insinyur Mahsus STMT. Silakan Bapak untuk berkenan menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bina Marga Jatim. Alhamdulillah saya berkesempatan membersamai bapak-bapak kita anggota Dewan dari Komisi D yang luar biasa. Oh, baik, terima kasih Bapak Mahsus telah menyapa pemirsa. Baik pemirsa, kita sudah mengenal juga, menyapa juga, pasti tidak asing ya
sudah kita ketahui untuk narasumber hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, hari ini spesial di segmen kali ini saya mempunyai suatu singkatan Bapak untuk podcast kita hari ini, yaitu AADC. Bapak Ibu pernah nggak mendengar AADC? Itu kira-kira apa? Dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Betul pemirsa. Jadi hafal dulu Agung amat dicintai. boleh juga Agung amat dicintai. Banyak sekali nih ya pemirsa untuk singkatannya. Tapi Stefani hari ini juga punya kepanjangan dari singkatan yang Stefani buat ini, yaitu amati, atasi, diskusi, dan juga cermati. Wah. Masuk. Mantap. Sudah cocok ya Pak ya? Cocok. Sudah cakep ya? Jadi anggota dewan. Saingan 3B ini. Amin. 4B. Ya, sesuai dengan komitmen dari PU Bina Marga, dari akademisi dan juga dari DPRD Provinsi Jawa Timur, kita siap untuk berdiskusi dan eksekusi kalau katanya Pak Ketua. Kita langsung melanjutkan. Hari ini kita ada topik yang spesial pemirsa, yaitu tentang strategi pengelolaan jalan provinsi dengan pemanfaatan alternatif pembiayaan lainnya di luar APBD dan dana alokasi khusus. Kita mengerti pemirsa bahwa kemajuan dari suatu daerah tentu diikuti kemajuan infrastruktur yang didukung secara khusus oleh APBD dan dana alokasi khusus, dan hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 khususnya di Jawa Timur. Pemirsa, untuk mengerti spesifikasi dan standar infrastruktur apa saja yang menjadi tanggung jawab dari APBD dan DAK dan apakah ada dana alternatif di luar itu, jangan lupa untuk menyimak podcast ini dari awal sampai akhir pemirsa. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama akan kami serahkan kepada Bapak Masus selaku akademisi dosen ITS. Bapak, sebelum kita lebih mendalam lagi untuk berbicara soal hal ini, mungkin Bapak boleh dijelaskan terlebih dahulu, mohon izin, tentang perbedaan APBD dan DAK dan infrastruktur apa saja sih Pak yang menjadi tanggung jawab dari dana tersebut. Silahkan Bapak. Tadi janjiannya Pak Azari dulu ini. Setelah itu Pak Azari ya. Baik. Jadi nanti Pak Mas. terkait dengan pentingnya alternatif pembiayaan ya, karena pengelolaan jalan provinsi di Jawa Timur ini acap kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Ya, cakupan yang harus ditangani cukup luas, tetapi tentu ada keterbatasan anggaran sehingga seringkali penanganannya dilakukan urutan prioritas dengan keterbatasan itu. Maka ketika mengandalkan ya dengan skema yang biasa, tentu ya kondisi jalan ya tidak bisa mantap semuanya. Nah, untuk itulah maka skema pembiayaan alternatif ini patut kita jadikan concern ke depan, bagaimana agar semakin banyak skema pembiayaan alternatif ini digunakan untuk pengelolaan jalan-jalan di Jawa Timur. Nah, untuk ya skema pembiayaan alternatif ini tentu butuh terobosan. Karena apa? Misalnya ketika kita melibatkan skema KPBU ya kerjasama dengan badan usaha, maka tentu pihak ketiga yang terlibat harus melihat aspek resiko dan keuntungannya. Nah, dari situlah maka tidak semua jalan provinsi bisa digunakan skema tersebut. Tentu skema yang memungkinkan adalah ya skema infrastruktur yang memungkinkan ketika jalan itu dikembangkan dan dikelola dengan melibatkan pihak ketiga akan ada keuntungan yang akan diperoleh. Misalkan ketika ada akses infrastruktur ke kawasan-kawasan strategis. Hari ini misalnya kita melihat dengan Perpres 80 2019, Jawa Timur mulai fokus untuk mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata seperti di BTS dan lain sebagainya. Maka aksesibilitas ke kawasan wisata itu bisa digunakan skema alternatif pembiayaan dengan melibatkan pihak ketiga. Untuk apa? Agar ada akselerasi. Kalau hanya bertumpu pada ya alokasi APBD yang mungkin nominalnya terbatas, ya tentu nanti kecepatan pengembangan kawasan ini menjadi tidak bisa sesuai harapan. Nah, untuk itulah maka hadirnya skema yang kita diskusikan
pada kesempatan ini menjadi sangat menarik, apalagi bapak-bapak ini sudah terbiasa bergelut dengan bagaimana mengotak-ngatik anggaran agar kemudian bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan jalan di Jawa Timur. Mungkin sementara begitu. Baik, terima kasih Pak Masus. Jadi tidak semuanya Bapak ya ditanggung oleh dana alokasi khusus dan juga APBD seperti yang dijelaskan oleh Pak Masus tadi. Kita langsung beralih pemirsa untuk pertanyaan selanjutnya yang kita arahkan mungkin sesuai janji tadi ke Bapak Muhammad Azhari terlebih dahulu atau Bapak Agung? Ketua dulu. Ketua dulu nggih. Tadi kan saya mengikuti sesuai request Bapak. Oke, berarti Pak Ketua dulu ya. Untuk Bapak Agung mohon izin. Bapak, bagaimana sih Bapak perkembangan pembiayaan infrastruktur non APBD dan dana alokasi khusus Jawa Timur? Apakah sudah ada proyek yang didanai oleh pembiayaan alternatif dan bagaimana Bapak bentuknya? Monggo silakan. Oke, jadi pembiayaan dari pusat ya itu sangat tergantung dengan kelihayan kepala daerah dan tentunya kepala dinas mitra OPD. Mereka harus bersinergi kolaborasi ya dan punya network dengan pusat tentunya. Karena contoh sekarang kembali kemarin jalan, ada jalan nasional, provinsi, kabupaten. Anggaran kabupaten pun sebetulnya nggak cukup kalau tanpa ada support provinsi atau pusat. Sama, provinsi pun perlu support dengan pusat. Itu tergantung kelihayan memang pemangku, kepala daerah dan OPD itu berkomunikasi dan juga dengan network yang ada seperti legislatif tingkat pusat ya, dan sebagainya. Jadi sangat mungkin dimungkinkan. Yang dulu saat saya di Komisi Edu contoh dengan bidang kesehatan banyak sekali itu, ya kan? Jadi di Bina Marga pun di infrastruktur pun masih mungkin sekali, ya. Tapi sampai hari ini terus terang yang di Dapil dalam provinsi is good, menurut saya masih oke. Dan bahkan biaya perawatan yang dicadangkan untuk misalnya terjadi kerusakan itu standby, siap. Jadi dan kita boleh bangga, boleh sedikit janji pada masyarakat bahwasanya kalau ada komplain lubang dalam provinsi adalah GPL, gak pakai lama, 2 kali 24 jam selesai. Selain komplain Selasa beres. Nah, keren kan? Oke, luar makasih. biasa ya Pak ya. Selalu siap sedia nih 2 kali 24 jam langsung ready to start ya Bapak. Bapak, kalau terkait pembiayaan alternatif ini Bapak, itu bagaimana sih Pak pembiayaan alternatif ini termasuk dalam dana apa dan disisihkan seperti apa Bapak? Ya tadi DAK, DAU alternatif. Atau kalau menjanjikan sekali mungkin pihak swasta tapi rasanya mereka berhitung pasti ya, untung rugi, resiko dan apa namanya ya untung ruginya tadi yang bilang Pak Maksud sampaikan tadi. Kita mungkin optimalisasi di pemerintah pusat DAK, DAU tadi ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Agung untuk tanggapannya. Selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Muhammad Azhari. Di sini pertanyaannya, seperti apa target penggunaan pembiayaan alternatif di Jawa Timur ke depannya Bapak? Apakah ada regulasi yang sudah ada dan bisa mendukung? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Stefani. Ini mungkin di bagian humas ini kan bagian Pak Didi. Pak Didit ya. Ini sekedar masukan Pak. Mungkin kalau hanya sekedar potensi di swasta untuk bisa masuk, bagaimana payung hukumnya dan regulasinya. Ini itu aja dulu yang pertama Pak. Tapi kalau melihat jalan provinsi, potensi untuk meningkatkan PAD itu besar Pak. Jadi salah satu contoh gambarannya saja itu adalah potensinya pemasangan iklan. Jadi yang selama paling kesulitan itu adalah banyak memasang iklan itu pakai kayu. Yang diharapkan oleh mereka itu bagaimana kalau provinsi itu memasang iklan yang gede yang di situ yang juga bisa dipasarkan. Ini satu. Yang kedua itu potensi itu besar juga terkait dengan perizinan. Karena terkadang yang miliknya provinsi itu diambil oleh pihak kabupaten. Padahal ini adalah tanah provinsi. Dan potensi itu Pak ada untuk meningkatkan PAD. Karena selama ini kemarin setelah saya cek di Perda dan Pergubnya itu masih dalam 1 tahun itu hanya mendapatkan 5 juta per iklan.
Maka itu sangat murah di situ, Pak. Jadi mungkin ini masuk kepada Bina Marga untuk membuat satu pergub bagaimana ini untuk bisa meningkatkan, untuk lebih tinggikan lagi agar nanti PAD kita bisa meningkat. Jadi kalau skema untuk kerjasama dengan swasta, mari kita perkuat payung hukumnya, regulasi seperti apa. Tapi kalau potensi, Pak, untuk meningkatkan PAD itu besar, diantaranya pembahasan iklan, apalagi sekarang lagi lazim zamannya pileg dan sebagainya, itu potensi itu yang paling besar, yang pertama itu. Mungkin selanjutnya nanti kita pasrahkan ke Pak Masul selaku akademisi. Enggak, silakan, cukup Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Berarti ini termasuk suatu saran ya Pak ya untuk Bina Marga? Bina Marga ya, potensi ya Pak. Apalagi di era saat ini yang memang sedang gencar-gencarnya ada pileg dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan beralih kepada Bapak Kuswanto. Bapak Kuswanto, izin mungkin dapat dijelaskan bagaimana Bapak kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang sempat disinggung Pak Mahsus tadi di Jawa Timur. Baik Mbak Stefani, pada prinsipnya kita mengelola wilayah baik provinsi maupun kabupaten utamanya adalah menggerakkan pembangunan, karena masyarakat itu tahunya wilayahnya berkembang dan berkembang terus, masyarakat bisa menikmati fasilitas yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Tolak ukur daripada pembangunan itu pasti anggaran. Ya, betul Bapak. Di setiap wilayah itu punya pendapatan. Kabupaten itu punya pendapatan dari APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Kalau provinsi punya APBD provinsi. Anggaran pembelanjaan APBD belanja daerah. Ya, kemudian pusat punya APBN. Tetapi jumlah pendapatan yang diperoleh oleh setiap wilayah itu tentunya ada keterbatasan, karena yang harus didanai adalah seluruh dan sendi kehidupan, pendidikan, sosial, kesehatan, pembangunan. Pembangunan aja dibagi menjadi 3 hal, ada PU ini cipta karya, kemudian sumber daya air, kemudian Bina Marga. Bina Marga ini fokusnya jalan dan jembatan. Tapi tentunya kita tidak kemudian mampu untuk menyelesaikan. Dan kita juga tentunya tahu dan paham bahwa ada yang diprioritaskan. Siapa yang akan menentukan prioritas? Ya wilayah itu sendiri. Mungkin pemerintah Jawa Timur akan memprioritaskan mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Mungkin pemerintah pusat. Tadi Pak Mahsus mengatakan bahwa ini ada Perpres 80. Perpres 80 itu adalah presiden, peraturan presiden ya presiden yang mengeluarkan. Intinya adalah percepatan pembangunan. Perpres ini khusus untuk Jawa Timur. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini presiden itu menentukan beberapa titik kegiatan kaitannya untuk percepatan pembangunan. Ini yang dikutip atau yang diwadahi dengan Perpres sebagai payung hukumnya. Tapi juga ada prioritas-prioritas pembangunan, misalnya prioritas jalan dan sebagainya. Nah, kalau ada prioritas jalan, misalnya karena bencana dan sebagainya, APBD normal nggak mampu. Oleh karena itu harus ada bantuan dana dari pusat. Yang namanya dana alokasi khusus atau dana alokasi umum. Nah, dana-dana yang dari pusat ini ada 2 macam. Fisik dan non fisik, itu salah satunya. Kemudian berbicara Perpres tadi, Perpres itu pembangunan besar, misalnya jalur pembangunan kaki Suramadu, itu ada Islamic Center segala macam. Kita nggak mampu membuat bangunan itu, tapi pemerintah mencanangkan bahwa di situ dalam rangka percepatan pembangunan mental atau pembangunan yang lain itu sudah menjadi prioritas. Oleh karena itu, karena kita nggak mampu, ya kita bekerja sama dengan swasta untuk pembangunannya. Kemudian swasta juga boleh mengelola, misalnya di sekitar itu ada taman yang kemudian menjadi pendapatan. Nah, itu swasta menjadi tertarik ya, untuk melakukan kerjasama. Berikutnya,
ada suatu ketentuan aturan yang mengatakan bahwa perusahaan yang ada di wilayah Indonesia, saya akan bicara Jawa Timur, itu harus menyisihkan keuntungannya setiap tahun senilai 2% sampai dengan 4%. Itu namanya Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR. Ya, itu singkatannya. Kalau saya kan yang panjang-panjang. CSR. Jadi nggih. kenapa ada CSR? Karena perusahaan itu pasti mengganggu lingkungan. Iya. Mengganggu lingkungan. Oleh karena itu mereka diwajibkan untuk menyisihkan dana keuntungan 2-4%. Bagaimana kaitannya dengan Bina Marga? Sudah jalan. Misalnya di daerah Jember. Saya pernah mengunjungi ke sana bersama dengan Pak Ketua dan rekan-rekan Komisi D. Bahwa jalan itu kalau misalnya itu menjadi kewajiban Bina Marga yang menyelesaikan, rasanya tidak adil. Karena apa? Karena pabrik itu menggunakan kendaraan berat melewati jalur yang mereka tempuh dari tempat pengambilan bahan baku sampai dengan pabriknya. Ya. Oleh karena itu ketahanan jalan yang biasanya dibuat oleh Bina Marga kurang lebih 3 tahun itu nggak sampai 3 tahun rusak. Oleh karena itu mereka menyiapkan anggaran dari CSR untuk ikut mendanai pembangunan itu. Cuman yang waktu kita datang itu nilainya yang tidak pantas, tidak mencukupi untuk sebuah perbaikan jalan yang rusak karena perusahaannya. Jadi itu, Mbak. Jadi dengan adanya CSR itu memang diatur lewat suatu peraturan perundang-undangan dan Jawa Timur sudah ada perdanya. Seandainya secara tertib perusahaan itu menyisihkan keuntungannya 2-4%, itu pendapatan Jawa Timur akan seimbang dengan APBD yang kita terima. Cuman masalahnya CSR itu belum ditata secara rapi sehingga pelaksanaannya tidak disetorkan tetapi mereka kelola sendiri-sendiri. Jadi ada CSR-nya untuk gapuro. Jadi kalau misalnya Gresik itu yang buat gapuro pintu masuk itu buat semua dana CSR. Jadi tidak terlalu bermanfaat secara luas untuk masyarakat. Baik. Kira-kira itu sementara. Jangan panjang-panjang, nggak boleh. Nggak apa-apa Bapak, yang penting kompleks. Oh iya Bapak, saya tertarik terkait tadi ternyata kalau memang kan dia menggunakan jalan tersebut ya Pak, perusahaan itu berarti juga harus menyisihkan untuk keuntungannya begitu Pak ya? Ya mereka ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab. Cuman kalau pintunya payung hukum yang sudah disiapkan ya CSR. Itu. Nilainya sudah jelas. Sudah jelas ketentuannya nilainya. Sudah ada. Tapi belum tertib. 2-4%. Belum tertib hingga saat ini. Ya, karena pengelolaannya kan tidak sejauh itu kita bisa mengawasi, iya. Kemudian kita bisa menghitung keuntungannya berapa, kalau 2% berapa itu belum. Mungkin suatu ketika nanti akan masuk ke sana. Berarti akan ada langkah-langkah menuju kalau ke itu sana, terlalu kencang kita jalankan, investor lari. Oh, oke. Itu kan masih banyak pertimbangan. Iya, masih banyak pertimbangan. Iya. Terima kasih Bapak G. Ya, cukup jelas ya pemirsa, kompleks penjelasannya bahwa harus jelas, kalau enggak podcastnya diulang. Nah, betul Bapak. Nanti tambah lagi nanti episode baru lagi ya Pak ya kalau belum jelas. Terima kasih Pak Kuswanto. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Hadi Dediansyah, Cak Dedi, menanggapi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kuswanto terkait CSR. Bagaimana Bapak? Mungkin ada tambahan terkait mungkin ada regulasi khusus yang memang sudah diatur selain apa yang disampaikan oleh Bapak Kuswanto barusan? Ya, tentunya kalau saya menyikapi itu ya harus bicara regulasi dulu gitu loh. Nah, regulasi yang kita pakai selama ini kan agak membingungkan, ya Pak Yasu ya. Membingungkan karena kita harus melihat bicara masalah pengelolaan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 akhirnya harus disempurnakan di Undang-Undang 32 2014. Nah, ini kalau kami melihat kalau bicara masalah pemerintahan daerah ya mestinya sesuatu yang menjadi otoritas pemerintah daerah itu kalau kita menyikapi mestinya mutlak. Tetapi yang terjadi ini kan terjadi multitafsir karena terus terang pemerintah pusat sendiri tidak serta-merta memberikan keleluasaan secara penuh. Akhirnya masalah terkait dengan pembiayaan terkait dengan pembangunan infrastruktur
ini akhirnya terjadi tarik ulur karena tidak ada kepastian secara hukum, terutama masalah anggaran DAK ya yang Iya, DAK. disalurkan oleh pusat. Sifatnya itu tidak spesifik. Kalau memang ada DAK yang sifatnya spesifik, ini akan lebih pasti karena DAK ini kan multifungsi. Karena Iya. apa? Semuanya terangkum di situ. Nah, DAK ini bisa diarahkan kemana-mana. Ya, ini terkait masalah dasar hukumnya. Kemudian terkait dengan perimbangan masalah anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19, ini juga masih rancu. Memberikan otoritas tetapi masih ditarik, termasuk hasilnya dari termasuk masalah pajak, termasuk sumber daya alam, ini masih ada banyak kerancuan. Makanya kalau kita bicara anggaran alternatif, ya harus ada semacam revisi kepastian hukum. Nah, misalkan yang mau dipakai undang-undang mana, misalkan harus dengan otonomi daerah, ya mestinya otonomi daerah direvisi, kemudian ada dana yang sifatnya khusus, termasuk dengan anggaran yang pembiayaannya melalui pusat, yaitu kalau kita sering menjumpai di multi-yes kontrak, ya ini menjadi kerancuan juga. Karena apa? Kalau bicara masalah anggaran multi-yes yang datangnya dari pusat, peruntukannya untuk mana saja? Ya, ini terjadi kerancuan juga. Rancu. Jadi undang-undang kita itu memang butuh penyempurnaan agar tidak terjadi kebingungan di dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena saya rasa tidak akan menjadi kemungkinan ketika tidak ada suatu kepastian. Karena terus terang anggaran-anggaran yang sifatnya darurat, terutama untuk bangunan yang fisik real, termasuk di jalan raya, ini harus ada kepastian. Betul. Karena ini banyak juga penambahan volume jalan, termasuk ada pelimpahan yang tadinya jalan daerah kabupaten dilimpahkan ke provinsi. Kemungkinan juga jalan nasional juga perawatannya dilimpahkan ke provinsi juga. Nah, ini harus ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Tentunya melakukan manuver atau terobosan baru, anggaran yang khusus untuk penanganan infrastruktur termasuk jalan dan jembatan ini betul-betul ada kepastian. Karena terus terang Indonesia ini kan kadang menjumpai iklim yang sangat drastis. Misalkan dari musim kemarau. Musim kemarau ini tidak ada masalah kalau untuk perawatan, kalau diserahkan ke provinsi-provinsi selesai. Tetapi ketika ada datang musim penghujan, ini bangunan jalan ini serta-merta akan mengikuti cuaca juga. Dan pengelupasan jalan raya ini terjadi di mana-mana. Ketika untuk penanganan masalah revisi atau renovasi jalan, kalau tidak ada anggaran yang jelas, ya ini akan terjadi keterbengkelaian masalah penyempurnaan atau perawatan jalan. Karena terus terang anggaran dari provinsi sendiri yang masuk di anggaran perawatan jalan dan jembatan ini, kalau kita melihat juga sangat minim sekali. Nah, tentunya harus di backup oleh pemerintah pusat. Karena apa? Pada situasi darurat, misalkan jalan nasional, kalau penanganannya harus dengan referensi dengan aturan birokrasi yang sebegitu rumit, penanganannya juga akan terjadi keterlambatan. Terutama tidak ada kewenangan. Ini yang menjadi titik sentral kita kan, tidak ada kewenangan ketika jalan nasional terjadi kerusakan, pemerintah provinsi tidak bisa serta-merta mengambil peran itu. Nah, inilah harus ada semacam kolaborasi penanganan yang mana dari pemerintah pusat misalkan harus ada anggaran darurat. Nah, pemerintah provinsi bisa melakukan manuver actionnya di lapangan. Cuma sambil berkoordinasi, penyelesaian masalah anggaran ya tetap ada sinerginya. Jangan, karena ini terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, jalan ini kan akses utama untuk sirkulasi persoalan bisnis yang ada di Indonesia. Disinilah yang terjadi masalah ego sektoral ini, memang ya karena faktor penentunya adalah masalah anggaran. Ya, ke depan kami berharap
hal-hal yang menjadi birokrasi yang berbelit dan sebagainya itu, kalau persoalan penanganan terhadap yang krusial, ya mestinya yang darurat ini, yang prosedural ini harus ditanggalkan dulu. Yang penting apa? Pelayanan terhadap keselamatan akses jalan termasuk pemakai jalan itu betul-betul diperhatikan. Baik Bapak. Sampun ada tambahan? Mau lagi? Nanti aja. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi lebih seru dan lebih panas lagi tentu saja. Dan tetaplah bersama kami di segmen berikutnya. Kembali lagi di segmen selanjutnya pemirsa di podcast Sahabat Bina Marga bersama Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, terima kasih tetap stay di depan layar karena kita akan melanjutkan diskusi yang sebelumnya sempat terhenti. Dan yang terakhir tadi telah ditanggapi oleh Bapak Dediansyah, Cak Dedi. Kalau begitu selanjutnya kita akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Samsul Arifin atau Mas Sam. Mas Sam ya? Mas Sam. Baik Bapak, tadi terkait apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kuswanto dan Pak Dediansyah juga terkait KPBU atau kerjasama dengan badan usaha. Nah, badan usaha ini kan juga pastinya memberikan dampak yang baik juga ya Pak ya, untuk membantu pendapatan daerah juga. Bapak, kira-kira kalau boleh tahu, apakah nanti ke depannya akan ada kemungkinan pemerintah khususnya Jawa Timur mengeluarkan semacam obligasi atau jenis investasi pembiayaan infrastruktur publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, jadi semacam partisipasi publik seperti saham begitu Bapak. Kira-kira akan ada arah ke sana Bapak? Saya kira itu kondisional ya, bisa penting perlu untuk investasi tergantung bagaimana kita mempunyai target dan tujuannya di situ. Ada capaian-capaian yang harus dilakukan pembahasan, atau kalau bahasa kita secara umum hari ini harus dilakukan visibility study di situ. Nah, sehingga arah investasi yang akan dilakukan terkait dengan infrastruktur itu betul-betul sesuai dengan target dan sasaran. Kalau tadi Bapak-bapak sekalian ini sempat menyinggung tentang Perpres 80 tahun 2019, maka sebenarnya kalau kita nilai untuk percepatan pembangunan di Jawa Timur ini nilainya sudah mencapai angka 300 triliun. Dan ini sangat tidak cukup untuk bisa di-cover oleh APBN dan APBD. Contoh misalnya di Jawa Timur ada berapa sih APBD-nya? APBD-nya sekitar 30-an miliar, 30-an triliun, maaf. Begitu. Nah, 30, sekian. Nah, kemudian untuk mencapai angka percepatan pembangunan di Jawa Timur saja itu mencapai angka 300. Kalau tidak melibatkan pihak ketiga, terus kemudian tidak mungkin kita akan bisa melakukan percepatan pembangunan. Meskipun tadi ada rencana multi years yang dilakukan oleh setiap segmentasi pembangunan yang akan dilakukan di Jawa Timur, maka tetap tidak akan bisa mengcover itu tanpa ada pihak ketiga. Nah, sehingga apa? Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kuswanto soal CSR. Ya. CSR kita ini sebenarnya ada asosiasi di Jawa Timur ini. Saya baru ingat nih, mohon maaf. Ada asosiasi CSR yang itu dikoordinir oleh Bapeda Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahun 2022 CSR di Jawa Timur ini angkanya mencapai, yang dikelola oleh asosiasi itu angkanya mencapai 317 miliar. Baik. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan anggaran beberapa dinas, ini masih bisa masuk oleh CSR. Hanya saja sekarang pengelolaan CSR ini apakah bisa dimitrakan dengan dinas-dinas, terutama dinas PU Bina Marga misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Kalau ini bisa dimitrakan, wah sangat ciamik banget ini, bagus banget. Sehingga apa? Mana yang kemudian menjadi prioritas pembangunan di Jawa Timur itu bisa di-cover oleh CSR, karena asosiasi CSR ini tentunya di bawah naungan Bapeda. Nah, kita bisa mengecek itu nanti, bisa ngecek itu ke Bapeda Provinsi Jawa Timur, berapa nilai total keseluruhan CSR yang dihimpun dalam setiap tahunnya. Kalau tadi Pak Kus nyampaikan antara 2% sampai dengan 4% itu secara prosentase, secara umum di masing-masing perusahaan. Hanya perusahaan ini
seringkali melakukan kegiatan sosial sendiri. Misalnya di daerah sekitarnya begitu ada kegiatan apa, misalnya bangun gapura, bangun apa atas kerjasama dengan pemerintah daerah, bupaten atau kota begitu itu bisa di cover. Tapi yang terasosiasi ya, yang terkumpul dalam asosiasi ini tentunya ada anggaran yang kita tidak tahu secara detail ya, karena CSR tadi itu, terus kemudian ada asosiasinya. Setahu saya 2022 itu terrealisasi 317 miliar sekian. Nah, ini saya kira bisa dimanfaatkan oleh setiap segmentasi kedinasan, entah itu lewat PU Bina Marga atau SDA atau apanya, yang kemudian dari segmentasi kemitraan ini ada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sosial, ada hal-hal yang bisa berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, dan ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi itu sendiri. Nah, saya kira optimalisasi seperti ini kalau dilakukan dengan baik, insya Allah akan bersinergi dengan baik. Terutama kalau berbicara tadi non APBD, maka sebenarnya banyak pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Timur ini sebenarnya di cover oleh non APBD. Misalnya seperti JLS. Ini JLS ini anggaran pusat. Akan tapi bagaimana kita memanfaatkan kanan kirinya itu sebagai sesuatu kegiatan aktivitas pembangunan yang itu bisa menghasilkan kepada APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tadi misalnya Pak Sarin contohkan soal reklame, iklan dan lain sebagainya. Nah, ini kan bagaimana kita ada payung hukum, kalau bahasanya Pak Dedi tadi, ada payung hukum yang bisa dilakukan oleh setiap kegiatan itu, yang itu tidak akan ada dampak pelanggaran hukum, tapi itu bisa menjadi PAD. Kalau tadi misalnya kalau ada soal perbaikan, tapi perbaikan ini kan salah satu faktornya juga karena ada aktivitas sosial di kanan kiri kita, aktivitas sosial yang bisa meningkatkan PAD misalnya begitu ya, baik PAD kabupaten kota ataupun PAD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tinggal payung hukumnya nanti pembagiannya seperti apa kan gitu. Nah, saya kira banyak potensi-potensi yang bisa kita gali di Jawa Timur ya, terutama di dapilnya Pak Guswanto ini, dapilnya mohon maaf Pak Dr. Agung ini, potensi-potensi kegiatan usaha, ada potensi emas yang kemudian harus kita hitung detail. Betul. Ya, seingat saya itu tahun 2021 itu tumpang pitu itu bisa menghasilkan pemasukan 5,3 triliun. Itu dalam setiap tahun. Itu net. Nah, tinggal bagaimana pembagian antara daerah, provinsi, pusat. Nah, itu yang kita pembagiannya masih belum selesai. Itu kalau kita bicara CSR-nya 5,3 triliun, itu kalau 2% saja sudah berapa? Betul. Yang bisa dihasilkan dari non APBD. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita create dengan baik agar PAD Provinsi Jawa Timur itu bisa bersumber dari berbagai macam sumber yang banyak. Terima kasih Mbak Stefani. Baik Mas Sam, ya. Menarik tadi dijelaskan tentang asosiasi tadi Bapak ya, CSR yang dinaungi oleh Bapeda. Ini mungkin ada masyarakat yang masih belum banyak masyarakat yang masih belum tahu soal ya, itu. Ya. Kira-kira itu ada, memang setiap CSR itu memang sudah pasti tergabung dalam asosiasi itu, atau memang ada standar khusus atau bagaimana Pak? Jadi kayak sekarang itu APBN ya soal BUMD ini kan ada sudah ini ya kan. Nah, terus kemudian yang non APBN itu kan makanya ada asosiasi itu. Tahun ini kalau tidak salah ketua asosiasi CSR itu dipimpin oleh PT Inka Madiun. Saya lupa namanya siapa itu kalau nggak salah itu. Jadi semuanya pasti tergabung ya? Pasti tergabung. Pasti tergabung. Bisa jadi tambahan info baru juga untuk pemirsa yang menonton. Ya. Monggo bisa diakses oleh semua saya kira. Nah, itu dia. Terima kasih Bapak Samsul Arifin ya. Mas Sam. Mas Sam, nggak apa-apa Bapak, kadang-kadang Mas ya. Biar awet muda gitu ya. Oke, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin saya beralih selanjutnya untuk yang tercantik Ibu Sri Hartati. Sempat tadi saya juga menyinggung tentang saham tadi Bu, kan banyak sekali, dan alternatif ini kan sumbernya banyak ya, dari keluar dari DAK atau juga APBD. Dan yang menjadi pertanyaan dari BU Bina Marga, apakah nantinya kedepannya akan ada suatu wadah untuk masyarakat partisipasinya dalam saham mungkin untuk membantu pendapatan daerah? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Stefani. Tentunya tadi
tadi menyikapi pendapat ya sumbangsi pemikiran dari Mas Sam itu sesuai kebutuhan ya. Tetapi kalau saya pribadi ya mendukung untuk adanya obligasi ini sepanjang itu sesuai kebutuhan. Jadi tanpa paksaan gitu Mbak. Soalnya masalahnya kalau kita berbicara Jatim untuk percepatan khususnya perbaikan jalan itu memang ya sangat-sangat dibutuhkan gitu. Iya. Jadi akan ada kemungkinan kedepannya akan dibuka sebuah obligasi dan regulasi seperti itu Ibu kira-kira? Kalau memang itu sesuai kebutuhan, ya kenapa tidak kan gitu. Iya. Sama jadi ide baru juga Ibu ya? Iya, karena di situ kan kita bisa langsung untuk manfaat masyarakat langsung bisa langsung merasakan kan gitu. Iya. Baik, terima kasih tanggapannya. Pak tadi juga saya ingin bertanya juga Ibu terkait pendapat Ibu sendiri, mohon izin terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dedi tadi kan ada suatu permasalahan yang sampai saat ini menjadi PR nih Pak ya tentang masih rancu nih pembagian dana dari pusat. Nah, kira-kira ada langkah yang akan diberikan DPRD atau mungkin ada masalah lain Bu Ibu yang masih menjadi PR hingga saat ini biar pemirsa bisa mengerti? Iya, tentunya tadi yang disampaikan payung hukum dan kejelasan ya. Karena berbicara mengenai jalan juga kita tahu kan ada batas-batas kewilayahan, baik itu batas wilayah kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang mana bila mana payung hukum itu jelas tentunya komponen-komponen ini akan berjalan dengan baik gitu. Karena apa yang perlu kita ketahui, kadang permasalahan jalan di kabupaten tidak boleh masuk ke kewenangan provinsi. Begitupun provinsi ke nasional. Nah, sepertinya yang paling kita dukung ya, itu adalah kelonggarannya itu tadi ya, otonominya itu. Di mana khususnya jalan ini kan memang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Iya. Begitu Mbak Stefani. Terima kasih Ibu Sri Hartati untuk tanggapannya. Sekarang kita beralih ke Bapak Masus. Ya, terkait Bapak tadi saya ingin mendengar juga Bapak tanggapan selaku dari akademisi terkait adanya suatu hal ide baru seperti partisipasi publik dalam bentuk saham seperti ini Bapak. Kira-kira memungkinkan nggak Pak? Baik, sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan satu hal ya. Ada satu konsep bagaimana infrastruktur itu mampu membiayai dirinya sendiri. Nah, itu yang menarik sesungguhnya untuk dikembangkan. Ya, apakah itu gedung atau apakah itu jalan, sesungguhnya misalkan kalau dilihat dari sekarang sudah ada PP 35 2023 itu bahwa infrastruktur jalan itu kan dilewati oleh kendaraan. Nah, di situ dicantumkan bahwa pajak kendaraan bermotor itu sekurang-kurangnya 10% harus kembali ke jalan. Ya, termasuk angkutan umum. Nah, ya mungkin petunjuk teknisnya masih dalam proses. Nah, kalau itu kembali ke jalan, artinya dia mampu membiayai sendiri. Kalau belum cukup, misalnya tadi disinggung oleh Pak Ketua, memang ada yang rutin ya skema non alternatif, ada dari APBN atau dari DAK yang menurut Cak Dedi tadi itu masih global, bisa ditarik ke sana kemari. Betul, ya Bapak. tidak spesifik untuk jalan. Dan untuk meraihnya itu kalau boleh saya simpulkan tadi dengan istilah yang barangkali rame di WA itu perlu dekengan pusat, kira-kira begitu. Ya. Dekengan pusat nih Pak ya? Dekengan pusat. Tapi kalau Mas Sam itu biasanya banyak dekengan langit ya. Untuk nggak langit ketujuh nih Pak. Ya, itu mungkin satu Okay. hal ya. Nah, sehingga kemudian nanti kita bisa memanfaatkan bagaimana multiplier efeknya tadi disinggung, misalkan jalan itu sesungguhnya kalau memang dikelola dengan baik, titik-titik strategis itu bisa bernilai tinggi untuk iklan luar ruang. Nah, karena itu perlu ditata dengan baik. Jadi bukan hanya tata ruang, sekaligus uangnya juga ditata. Ada tata uang, bagaimana potensi yang bisa didapatkan dari titik-titik di jalan provinsi itu, sehingga nanti kembali dapat mensupport ya APBD. Ya, kalau itu
dikaji atau dilakukan FE sesungguhnya titik-titik mana sih yang itu nilainya strategis, apakah titik-titik iklan luar ruang yang selama ini ada itu ya nilainya sudah layak ataukah justru terlalu murah tadi bahasanya Pak Asari, karena itu harga mungkin 10 tahun yang lalu sampai sekarang kok tetap saja Harusnya atau naik ya Pak ya? Ya harusnya mestinya disesuaikan apalagi Betul. ada inflasi Oke. dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya juga ada potensi dari ya CSR yang tadi disinggung. Saya juga sempat berkunjung ke Jember itu. Kalau dilihat dari daya rusak akibat ya kendaraan yang besar yang mengangkut galian di salah satu industri baru di Jember itu, sesungguhnya memang ya jalan itu punya hak untuk diperbaiki oleh ya para pihak yang terlibat dalam kontribusi terhadap kerusakan jalan. Namun demikian tadi disinggung oleh Pak Kus bahwa ya selama ini walaupun ada payung hukum ya, tetapi sifatnya cenderung bermakna hanya kepedulian ya. Kalau ya kalau hanya dituntut seperti itu, maka ya peruntukan CSR itu belum tentu tepat sasaran, dan hak pengelolaannya juga masih ya murni menjadi pengelolaan dari ya pihak korporat walaupun sudah ada asosiasi. Nah, seandainya mungkin ada ya redefinisi ya bahwa ya ketika kemudian ya CSR itu juga bisa didefinisikan ya lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan hari ini ya, maka mungkin ketika nanti ya pemerintah melalui ya regulasi yang baru ya, ketika kemudian itu diturunkan menjadi perda, maka punya hak untuk mengelola ya anggarannya, tidak kemudian hanya terima laporannya. Itu mungkin akan lebih efektif. Nah, kalau tadi ada asosiasi, barangkali nanti perlu dikaji apakah asosiasi itu hanya mengkompilasi ya catatan saja ataukah juga mengkompilasi dana untuk kemudian nanti ya pihak Bapeda atau ya instansi di pemerintah provinsi itu juga punya kewenangan, sehingga peruntukan dari ya besaran CSR yang tercatat tadi cukup banyak itu bisa tepat sasaran. Nah, untuk itu memang ya saya kira domainnya Cak Dedi, ketika ada ya undang-undang atau regulasi yang makro perlu diturunkan agar kemudian pedoman teknisnya itu memang betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan. Saya kira itu beberapa catatan penting terkait dengan ya bagaimana konsep infrastruktur mampu membiayai diri sendiri itu bisa diwujudkan. Nah, terkait dengan skema apakah memungkinkan kemudian masyarakat itu juga bisa ambil bagian saham dari obligasi yang dilakukan, sesungguhnya ya sangat mungkin saja, cuman memang pengelolaannya harus ya dikelola secara profesional. Misalkan kita ambil contoh beberapa titik-titik kawasan wisata yang ada di Jawa Timur, katakanlah di Pasuruan dan lain sebagainya, infrastruktur yang dibangun itu kan tidak semuanya dibangun oleh pemerintah, mungkin hanya sebagian saja, yang banyak dibangun oleh ya pihak ketiga. Nah, dengan skema yang jelas kerjasamanya dengan pemerintah, ketika kemudian kebutuhan dananya cukup besar untuk scale up dari kawasan wisata itu, maka bisa dibuka obligasi sehingga masyarakat bisa berpartisipasi ya dalam bentuk saham. Tentu ya perlu dikaitkan dengan ya ketentuan-ketentuan hukum lainnya, bagaimana IPO-nya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ketika ikut investasi nanti tidak dirugikan. Apalagi masih banyak juga ya investasi yang kadang ya dalam tanda kutip bodong ya itu yang perlu diwaspadai. Prinsipnya sesungguhnya melibatkan korporat, melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam skema pengembangan infrastruktur agar ya akselerasi percepatan pembangunan di Jawa Timur itu sangat terbuka. Cuman memang tentu harus pengelolaannya profesional dan payung hukumnya harus clear bahwa itu aman untuk investasi bagi masyarakat. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak Masus, tambahannya sangat kompleks pemirsa ya. Semakin cerah ini kita mendapatkan jawabannya gitu dari beberapa jawaban dari narasumber yang luar biasa. Oke, kalau tadi sudah berbicara banyak mengenai CSR dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada peluang untuk masyarakat juga turut ambil bagian
dalam APBD dan DAK ini ya. Kita akan melanjutkan untuk seperti tadi dijelaskan ada pihak swasta ataupun yang tergabung dalam CSR tadi ya. Kita mau nanya pada Bapak Agung. Bapak Agung, iya, terkait tadi ada dijelaskan bahwa ada dari swasta dan lain sebagainya, badan usaha lainnya yang turut ambil bagian. Kira-kira Bapak, adakah jenis infrastruktur yang menjadi target pembiayaan infrastruktur alternatif ini? Dan bagaimana kira-kira Bapak respon pihak swasta yang terlibat dalam financing ini? Responnya bagaimana terkait hal ini Bapak? Ya kalau kita sih, karena di provinsi dan mitra kita Bina Marga tentunya kembali fungsi kita adalah pengawasan anggaran ya dan peraturan ya, kebijakan ya. Jadi tentunya kita menurut kreativitas Pak Kadis OPD, dan paling penting kalau mau melakukan suatu hal tentunya harus FS tadi, dan mereka pasti kalau membuat proyek yang besar apalagi melibatkan pihak luar ya pasti perjuangan kita ya. Prinsip bagi kita asal tuh penting apalagi urgent ya kita akan support 3S yang kemarin, support kebijakan, anggaran dan implementasi. Ya udah itu. Oke, siap Bapak. Berarti ini ada suatu komitmen juga ya Pak ya terkait Ya. pembiayaan infrastruktur alternatif yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Kalau terkait ini Bapak yang tadi tentang bagaimana respon pihak swasta Bapak, kalau boleh dijelaskan terkait ada CSR tadi Bapak? Apanya? Jenis infrastruktur apakah yang menjadi target pembiayaan infrastruktur alternatif, dan kira-kira bagaimana respon pihak swasta yang terlibat dalam hal ini, dalam financing? Kan ada sumbangsih dari pihak swastanya Bapak. Ya di sini belum ada soalnya. Belum ada. Jadi dalam rapat kita belum ada, dan saya Oke. yakin kalau swasta terlibat pasti ngitung untung rugi. Oh iya. Seperti Pak Masud sampaikan tadi, pasti ngitung dia karena ini barang besar investasinya, ya kan? Betul Pak. Dan apa namanya? Ditambah memang Presiden Pak Jokowi sedang gencar-gencarnya infrastruktur. Tol dibangun, ya kan? Jadi dan Jatim pun saya lihat Bina Marga juga ya paling gampang lah di dapil lah. Mereka concern juga dia Iya Bapak. terhadap infrastruktur tadi, jembatan, infrastruktur. Saya lihat belum ada yang dibangun swasta di situ. Berarti Ya. sampai saat ini Swasta masih belum juga. ya Pak ya? Kenapa? Masih belum hingga saat Belum. ini? Oh, Oke, ya makasih. baik, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk Bapak Agung tanggapannya terkait tadi sudah sangat dijelaskan komitmen dari DPRD terkait pendanaan untuk infrastruktur, dan juga sampai saat ini ternyata masih belum pihak swasta yang ikut terlibat begitu nggih. Kalau untuk Bapak Muhammad Azhari, mungkin Bapak boleh dijelaskan juga secara gamblang terkait seberapa besar komitmen DPRD dalam mewujudkan pembiayaan infrastruktur alternatif, Bapak. Oh, nggih. Makasih Mbak. Komitmennya, Mbak nggih. Stefani. Nggih, Kalau silakan, bicara Bapak. DPD, komitmennya itu kembali kepada awal ya, bahwa di jalan provinsi itu tentu ada anggaran yang namanya DAK. Dan alokasi itu 10% dari APBD. Jadi kalau Jawa Timur itu 30 T, berarti 10%-nya 300. 300. Tapi 300 itu tidak semata-mata untuk Bina Marga. Tentu di situ digodok lagi di Bapeda, diarahkan kemana infrastruktur itu tadi, bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C. Dan kami selaku anggota DPD provinsi ini sangat mendorong untuk melakukan kegiatan, berikan suatu pendanaan support kepada mitra-mitra kami, terutama di Bina Marga dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena memang di jalan infrastruktur ini sangat membantu tentu dalam peningkatan perekonomian dan pariwisata, dan itu juga nanti meningkatkan PAD yang ada di Jawa Timur. Yang selanjutnya Mbak Stefani, tadi yang dibicarakan teman-teman itu adalah kalau terkait dengan swasta apakah bisa masuk apa tidak, sekilas saya menyampaikan itu. Apa iya, waktu itu regulasi tidak diatur, kan beda dengan jalan tol. Jadi kalau jalan tol jelas swasta beli tanah dan sebagainya, kita kejar jasa marga per tahun kita dapat hasilnya sekian, income-nya sekian. Jadi saya kira kalau kita obligasi seperti swasta untuk masuk kepada jalan infrastruktur yang ada di provinsi, apa iya ya Pak? Sulit lah kayaknya nggak seperti itu. Sulit, nggih? Bukan tidak bisa, tapi sulit lah. Tapi sulit. Sulit. Tapi kalau regulasi pun itu pun masih belum diatur. Tapi kalau untuk meningkatkan PAD itu masih banyak peluang. Yang terpenting itu adalah bagaimana perizinan bisa dipermudah. Terus selanjutnya itu
untuk membentuk suatu potensi-potensi seperti periklanan, reklame dan sebagainya di tempat-tempat strategis. Tapi di situ perlu catatan bahwa di provinsi atau pemerintah kepala swasta itu bukan sewa, tapi retribusi di situ. Nah, kalau kita bicara retribusi, payung hukumnya, kalau menurut saya nih, kecepatan gubernur untuk segera mengeluarkan pergub tidak lagi kepada Perda. Nah, selama ini masih keterlambatan pergub itu yang terjadi di Jawa Timur, sehingga saya cek kemarin masih retribusi yang ada di jalan provinsi itu setahun Pak masih 5 juta. Padahal retribusi yang begitu besar itu 5 juta. Padahal andaikan 10 juta, 5 juta toh mereka masih bisa bayar. Dan itu untuk masukan mungkin kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, segeralah untuk retribusi pergub itu kita tata untuk lebih tingkatkan sesuai dengan regulasi yang ada pada saat ini. Yaitu Pak Stefani ya. Berarti ditata lagi ya Pak ya, biar Harus lebih- segera, Oh, harus segera. iya. Oke, semoga di tahun berikutnya segera dibenahi ya Pak ya. Termasuk kita juga harus ditata. Oke, Pak Tarwan, terima kasih Bapak Pak Azhari. Iya, baik, sudah dijelaskan juga tadi terkait berarti memang sudah ada komitmen dari DPRD terkait hal ini, dan dijelaskan juga bahwa memang belum ada regulasi secara khusus terkait ya swasta tadi ya, selain jalan tol. Ya, Jalan tol sudah ada. selain jalan tol, gitu. Berarti jalan tol kan sudah ada. Jalan begitu. kita pun juga ada. Oke. Baik. Oke, selanjutnya Bapak Kuswanto. Iya. Terkait tadi yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Azhari, kan masih belum ada Bapak untuk regulasi yang tentang swasta tadi Bapak. Kira-kira kedepannya akan ada dan akan dibuat nggak Pak? Atau bagaimana kira-kira untuk kedepannya? Iya. Untuk pembangunan, Nggak bahaya dah. kalau kita hanya bersandar sama potensi kemampuan pendapatan daerah, itu rasanya nggak bisa mensupport pembangunan yang lebih baik ke depan. Seperti halnya misalnya Perpres 80 itu merupakan percepatan pembangunan untuk Jawa Timur. Kalau kita telaah lebih jauh, lebih dalam, sesungguhnya itu adalah visi misi yang dibuat oleh Khofifah yang ditangkap oleh pemerintah pusat, sehingga diperkuat dengan payung hukum namanya Perpres. Jadi kalau kita bedah, itu semua visi misinya gubernur. Dan saat awal Perpres itu dikeluarkan, semangat Bu Khofifah dengan pemerintah Jawa Timur luar biasa. Waktu itu saya sempat ditunjuk sama teman-teman untuk ikut mendampingi ketemu menteri-menteri semua, menteri investasi, menteri dalam negeri, menteri pariwisata, ketemu semuanya. Intinya adalah kita mau menjual semua proyek-proyek atau pekerjaan yang ada dalam Perpres. Dan bahkan waktu itu sudah jelas yang sudah hampir mendekati final itu, misalnya Islamic Center itu sudah ada investornya. Betul. Kemudian Selingkar Wilis itu sudah ada investornya. Kereta gantung itu sudah ada. Sudah ada nggih ya? Ya, tapi alhamdulillah kita ketemu dengan yang namanya COVID. Situasi berubah. Sekarang rasanya mereka berhitung perekonomian pariwisata juga belum pulih. Sehingga ya orang-orang yang swasta tadi untuk mendanai proyek ini ya berpikir untuk kesekian kalinya, dan mungkin pemerintah Jawa Timur juga mau menawari untuk melanjutkan lagi, mereka juga tahu diri lah. Situasi seperti sekarang kan nggak mungkin untuk dilakukan tindak lanjut terhadap Perpres 80. Banyak Perpres 80 itu termasuk bahan Ijen. alternatif apa itu gas bumi yang ada di tenaga gas bumi. gas bumi Energi itu gas bumi. itu juga termasuk di dalamnya. Jadi yang memungkinkan sekarang yang tidak melibatkan untung rugi ya CSR. Tetapi seperti Pak Cak Sam tadi sampaikan, Mas Sam, Cak Dedi dan Mas Sam dan Cak Dedi. Kalau Cak Dedi ini calon wali kota Surabaya, kalau Mas Sam betul. ini calon anggota dewan di Capil Surabaya. Oke. Betul sekali. Nah, kalau seperti yang Pak Sam katakan tadi, kalau Mas Sam tadi sampaikan berapa? 317 17 sekian miliar. miliar. Kalau kita hitung balik,
itu berarti keuntungan perusahaan se-Jawa Timur sangat rendah Pak. berapa triliun cuman, Betul. nggak masuk akal. Nggak Itu masuk yang akal. terserap itu maksud saya. Iya, ya yang pasti dihabiskan. Ya. Kan nggak mungkin menjadi silpa, kan nggak mungkin. Jadi berapapun yang disisihkan itu dihabiskan. Baik. Padahal itu termasuk BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta. Dan memang perdanya waktu itu yang menjadi leading sektor pengelola pelaksanaan CSR itu Bapeda. Beda. Karena mereka lapor kemana kalau ke Bapeda? Iya betul Bapak. Iya, jadi itu sehingga Bapeda atau pemerintah Jawa Timur tidak bisa menjadikan itu sebagai potensi pendapatan. Karena kita hanya mendapatkan laporan saja. Kemudian yang kedua, tertarik dengan apa yang disampaikan Kak Tuan Asari. Kita bisa menyewakan iklan segala macam. Jadi kalau mengelola pemerintahan khususnya dinas, tidak kemudian dinas itu berpendapatan itu bisa langsung diserahkan untuk pengelolaan di dinas, itu nggak bisa. Jadi itu pendapatannya itu harus masuk dulu ya toh, ke kas daerah. Nanti apakah keluarnya nanti untuk perbaikan jalan? Ya belum tentu. Belum tentu ke arah sana. Karena itu adalah pendapatan daerah. Betul. Menyewakan tanahnya bina marga, itu menyewakan alat berat, itu kadang-kadang alat berat juga disewakan kalau memang perlu, tapi sekarang katanya nggak boleh. Aset itu untuk digunakan oleh swasta. Disewakan itu nggak bisa. Enggak, kalau disewakan enggak boleh, tapi retribusi Pak. Boleh. Ya Tanah boleh. bukan, khawatirnya pas waktu disewa terjadi suatu bencana, namanya sewanya belum habis, itu karena kita prioritasnya di sana. Jadi pada waktu saya di aset itu juga seperti itu. Resiko kan, disewakan untuk sirtu misalnya. Ternyata ada bencana membutuhkan alat berat. Orangnya sewanya belum selesai, masa bisa ditarik? Tidak bisa. Jadi kedaruratan itu terganggu. Jadi seperti itu. Ya memang pelik ya mengelola pemerintah daerah itu. Banyak. Memang keinginannya kita itu mencari potensi alternatif. Tapi ya tidak gampang melibatkan pihak ketiga. Iya. Tadi disebutkan pihak ketiga itu katanya Pak Ketua untung rugi pasti ngitungnya. Iya, pasti Kalau ya, nggak Pak. untung ya nggak bisa. Iya betul Bapak. Yang memungkinkan ya jalan tol. Jalan tol itu karena mutlak tidak ada kebijakan lain kecuali mau lewat di situ Itu kendaraannya siapa saja, yang bayar. Itu kami jelas. Hitungannya jelas. Jadi tidak ada dispensasi, nggak ada. Tidak ada yang. Oh ini gubernur lewat nggak bayar, oh nggak bisa. Gubernur tetap bayar, Tetap ya. tetap bayar. Jadi tinggal menghitung berapa kendaraan, ya apa itu namanya yang di depan itu bagian bagian sapu ranjaunya atau apa, kalau Pak Dedi biasa ikut patwal itu kan seperti itu. Itu yang menyelesaikan bayar tolnya. Intinya bayar, nggak ada dispensasi, nggak ada dispensasi. Oh, Jadi begitu. seperti itu, sehingga investornya ya pasti. Iya. Kalau misalnya jalan umum mau kita carikan investor, investornya mikir baliknya dari mana ya? Nggak mungkin, gitu loh. Kecuali proyek-proyek tertentu seperti yang saya bilang tadi, tempat pariwisata dan sebagainya, itu masih memungkinkan. Makanya Pak Ketua tadi mengatakan rasanya yang dikelola Bina Marga belum ada ya, dana swasta kemudian mendanai itu belum ada. Oke. Dana swasta yang memungkinkan itu tadi CSR tadi, yang Pak Masud sudah ke sana. CSR tadi. Ya, itu dari pabrik semen ke tempatnya bahan baku, lewat kendaraan, tonasenya itu berlebihan, bisa sampai 40 ton muat batu dan tanah itu tadi, otomatis jalannya itu bukan untuk kelas itu. Mestinya 3 tahun 6 bulan habis. Untuk pembenahannya itu kan jalannya masyarakat. Ketemu jalan lubang masyarakatnya teriak. Iya. Mau ditempel, dananya dari mana? Kepedulian lingkungan perusahaannya, bantunya nggak sesuai dengan nilai yang dibutuhkan. Itu yang terjadi. Tapi juga serba salah ya Pak, kalau memang ditertibkan lagi takutnya investornya juga pergi gitu, seperti yang dikatakan Bapak sebelumnya ya. Pertama, seperti Pak Didi katakan, regulasi yang mengatur tentang CSR tidak tegas. Belum jelas, belum tegas. Karena kepedulian, bukan wajib. Iya. Namanya peduli itu ya
terserah belum. mereka. Nggih, nggih. Dan yang berikutnya peduli terhadap lingkungan akibat daripada industri perusahaan itu. Jadi kalau misalnya nggak ke jalan kan nggak apa-apa. Iya. Misalnya uangnya untuk memperbaiki rumah penduduk, untuk jalan kampung, tidak apa-apa. Tidak detail ya Pak ya, diarahkan kemananya. Ya nggak apa-apa, sudah baik, sudah ada aturannya. Iya. Memang aturan itu harus dibuat dan harus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap isi aturan itu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Siap. Oke. Terima kasih Pak Guswanto tentang penjelasannya ya. Berarti sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari beliau-beliau, dan tentu saja kita akan kembali di segmen berikutnya dengan lanjutan diskusi kita hari ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dan setia untuk mendengarkan diskusi kita hari ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan sebelum yang tadi sudah disampaikan oleh beliau terkait beberapa hal yang sudah diberikan pencerahan tentu saja, dan ada banyak informasi baru yang bisa pemirsa dapatkan. Di sini kita akan melanjutkan. Tadi kan sudah dijelaskan begitu banyak dan kompleks. Kalau begitu ada salah satu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Hadi Dediansyah. Bapak, terkait hal ini yang penerapan biaya alternatif, apakah Bapak pemerintah di Jawa Timur itu melakukan studi tiru dengan instansi atau luar negeri atau dalam negeri Bapak? Adakah suatu hal yang bisa menginspirasi, study case atau lain sebagainya? Silakan Bapak. Ya. Oke, jadi terkait dengan masalah pembiayaan alternatif, pertama kita harus mengkaji dulu, mengkaji regulasi yang mana PP 12 2019 mengatakan kan di situ bahwa pembagian dana atau pendapatan, terutama pendapatan sumber pendapatan Jawa Timur kalau sesuai dengan PP 12 tersebut kan, satu adalah dari pajak, kemudian yang kedua adalah non pajak. Ini adalah anggaran resminya. Kemudian ada dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini kan termasuk ada di sektor pajak. Nah, sementara untuk terkait sesuai dengan regulasi baru, pembagian dana hasil ini formulanya itu berubah. Kalau dulu itu masih prosentasenya ada, besarannya ada di provinsi. Sekarang berbalik, yang besar itu malah di kota kabupaten. Nah, kemudian kita akan bicara masalah dana alternatif, akhirnya menjadi kebingungan juga karena regulasinya lagi-lagi pasti ada benturan. Nah, untung ya, ini saya masih bicara untung ya, walaupun pada dasarnya kalau kita melihat itu rugi besar karena pasti akan berpengaruh pada PAD Jawa Timur, akan terjadi kemerosotan yang kemarin biasanya mencapai 3,4 triliun. APBD 2024 itu disusun di tataran sekitar 31 sampai 32 triliun. Artinya dari budget awal aja sudah pesimis, belum menunjukkan optimis. Nah, kemudian kalau bicara masalah Perpres 80, sementara ada percepatan pembangunan. Ini terjadi kontroversi. Satu sisi ditekan dengan percepatan, kemudian di PP 12 bagi hasilnya itu berbalik gitu. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Nah, kalau kita berpaku pada aturan main yang sekarang, undang-undang atau PP, saya akan mengatakan ya sangat pesimis untuk pembiayaan ini bisa tercover. Nah, kalau memang ada satu terobosan baru yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, bahwa semua akan dilakukan hilirisasi. Jadi pada persoalan hilirisasi ini kan masalah SDA, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang ada di Jawa Timur harus kita kalkulasi lagi, harus kita inventarisir lagi. Karena apa? Ini salah satu dana alternatif yang akan menjanjikan Jawa Timur lebih baik. Kalau kita tidak mendata atau menginventarisir dari sumber daya alam, kita akan terjadi kesulitan. Nah, karena terus terang kalau hilirisasi ini akan
berlaku di beberapa pulau yang memiliki potensi-potensi seperti tambang-tambang, misalkan uranium, terus termasuk batu bara dan sebagainya. Ini dimungkinkan akan dilakukan hilirisasi, ya menguntungkan untuk daerah-daerah yang memiliki potensi tersebut. Tetapi yang terjadi di Jawa Timur sampai sekarang kita mengkaji atau menyeleksi atau menginventarisir dari sumber daya alam ini belum ada kepastian. Seperti yang di Banyuwangi misalkan ada tambang emas. Sampai detik ini pun kita belum ada kepastian. Karena laporan dari pihak ketiga maupun dari pemerintah setempat sendiri belum ada titik kejelasan. Nah, kemungkinan dengan jargon Pak Jokowi ke depan harus dilakukan hilirisasi, tentunya Jawa Timur juga harus melakukan hal yang jemput bola, yaitu inventarisir SDA yang ada di wilayah Jawa Timur. Termasuk kemungkinan salah satunya juga galian C, karena ini salah satu juga alternatif. Jadi pendapatan atau pembiayaan alternatif tentunya apa yang disampaikan Pak Masus tadi, bahwa 10% partisipasi akan dikembalikan ke jalan. Karena jalan ini penentu sebagai transportasinya. Nah, sampai detik ini Perda kita kan juga belum ada kejelasan. Jadi kalau bicara percepatan kemudian target biaya alternatif, ya mestinya regulasi harus kita benahi dulu. Karena yang jelas jangan sampai terjadi liarisasi ya. Nah, liarisasi ini kan galian C, di mana-mana kan liar. Lah untuk pelaksanaan regulasinya, perizinannya dan sebagainya ini juga tidak ada kepastian karena digantung juga oleh regulasi pusat, yaitu galian C yang di sekitar volume teratas sekian harus izinnya ke pusat. Nah, sementara kita yang diberi wewenang untuk pemantauan, untuk pengawasan, bahkan untuk perbaikan, kita tidak dikasih plot berapa persen yang masuk ke provinsi. Nah, inilah kalau kita mau diteruskan dengan pola-pola semacam ini, ya akhirnya biaya alternatifnya dari mana? Yang jelas ya kalau sekarang yang harus dilakukan ya tidak mungkin akan tercapai pada target tertentu. Kemudian kita harus nego-nego lagi karena Pak Presiden sudah mengisyaratkan bahwa hilirisasi harus dilakukan. Kalau kita hitung seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, contoh ya, satu sumber daya alam, kalau kita sekarang kisaran misalkan 3.000, itu kalau dilakukan hilirisasi bisa 300 kali lipatnya. Memang menjanjikan sekali, tapi memang ya konsekuensinya harus didata ulang lagi. Jadi SDA yang ada di Jawa Timur harus ditata, harus diinventarisir agar hilirisasi ini bermanfaat untuk Jawa Timur. Karena nanti berbagi dana hasil bagi hasilnya ini juga harus ada regulasi baru berapa persentase yang akan masuk ke Jawa Timur. Karena kita kalau melihat dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin bisa mencapai 300 kali kalau dikelola di dalam negeri. Selama ini memang bahan mentah langsung diekspor, akhirnya harganya ya itu-itu saja. Ketika kita melakukan pengolahan setengah jadi bahkan menjadi barang jadi, 300 kali itu akan membantu keuangan dalam negeri. Artinya bahwa ini Jawa Timur harus betul-betul berbenah, karena hilirisasi ini jangan hanya sebatas slogan, tapi kita harus punya daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam itu betul-betul terdeteksi. Karena ini salah satu terobosan untuk pembiayaan infrastruktur yang ada di Jawa Timur. Salah satu dana alternatifnya adalah dengan jalan hilirisasi yang ada di wilayah Jawa Timur. Oke, hilirisasi ini ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Cak Dedi. Sekaligus karena ini sudah di akhir segmen, boleh juga diberikan closing statement dari Bapak. Kita akan satu persatu memberikan closing statement secara singkat dan bagaimana tentang komitmen DPRD dalam pendanaan infrastruktur. Ya, terima kasih. Kalau bicara statement closing akhir, kalau bicara hilirisasi, terus terang Surabaya tidak ada yang bisa menjanjikan. Karena potensi-potensi Surabaya itu hanya ada di satu sektor, yaitu masalah perpajakan. Yang terjadi apa? Ya harus kita mengakumulasi, mendata ulang perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya itu mana saja. Nah, itulah yang kita harus membangun sinergi, harus membangun kolaborasi, karena bagaimanapun juga
Surabaya itu kota terbesar kedua setelah Jakarta. Setelah Jakarta. Artinya bahwa potensi apa ya, kita hanya yang jelas satu, mengandalkan dari sektor pajak. Mudah-mudahan nanti pembagian dana hasilnya tidak yang terjadi sekarang. Kalau bisa 90-10%, artinya 90% untuk Surabaya, 10% untuk pusat. Karena kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam. Iya. Kita hanya berkutat pada persoalan teknologi bangunan yang lebih modern. Selamat untuk semuanya Surabaya, yang penting kita menuju Surabaya lebih baik. Oke, Surabaya lebih baik. Bersama Cak Dedi. Terima kasih Bapak. Baik. Selanjutnya kita akan beralih untuk Pak Samsul Arifin. Pak Samsul terkait iya ya. Saya dikoreksi terus dari tadi Mas Sam. Habis Cak Dedi, Mas Sam, dari Surabaya. Mas Sam, terkait tadi yang dijelaskan Pak Dedi terkait hilirisasi. Kalau menurut Bapak bagaimana? Saya kira setiap daerah itu punya potensi ya. Iya. Jadi kalau di Surabaya itu yang bisa kita hilirisasi itu harus bisa kita hitung lebih detail lagi, karena memang. Baik, selanjutnya kita akan beralih untuk Mas Sam terkait tadi yang dijelaskan Pak Dedi tentang hilirisasi. Kalau pendapat dari Bapak bagaimana? Setiap daerah itu punya potensi, dan setiap daerah juga memiliki keanekaragaman yang mungkin ada yang bisa di sektor hilirisasinya gitu kan, ada yang mungkin dari tadi Pak Dedi pajaknya. Apakah di Surabaya ada seperti itu? Sebenarnya ada, tinggal bagaimana kita bisa potensi-potensi perusahaan yang dikelola di wilayah Surabaya itu betul-betul bisa dimaksimalkan sehingga berpenghasilan dengan baik. Persoalannya hari ini adalah banyak perusahaan-perusahaan yang kita harapkan hilirisasi dari Surabaya ini sudah mulai pada geser, sudah mulai pada pindah, karena UMR-nya di Surabaya itu tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Sementara perusahaan ini kan berhitung dengan bagaimana cost yang dikeluarkan. Nah, sehingga mereka sekarang sudah mulai geser, ada yang mulai geser ke Gresik, ada yang mulai Mojokerto, Jombang, bahkan sekarang Nganjuk Madiun ini di exit tol itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan diri. Yang itu rata-rata dulu dari Surabaya. Dari Surabaya. Nah, saya kira ini yang kemudian harus betul-betul digali potensi masyarakat secara arif dan bijak. Kenapa? Hari ini potensi persaingan sekarang sudah mulai terbuka. Potensi persaingan bisnis, ya, itu sudah mulai terbuka, terutama di era digitalisasi ini yang hari ini memerlukan orang kreatif, memerlukan anak-anak muda yang terampil, memerlukan anak-anak muda yang bisa menjadikan segala sesuatunya ini bisa berduit. Konten kreator misalnya hari ini ada di kota-kota besar seperti Surabaya. Konten kreator ini menghasilkan hari ini. Ya. Konten kreator ini sangat menentukan. Sekarang banyak orang kampanye aja, kampanye aja sudah banyak menggunakan konten kreator. Dan itu dari sisi hasil survei saja, itu konten kreator itu menentukan persentase baik yang pasti adalah popularitas, elektabilitas dan segala macamnya, termasuk persoalan bisnis. Bagaimana persaingan bisnis di sini itu ditentukan oleh konten kreator. Sekarang kita bisa lihat, katakanlah kuliner aja, bisnis kuliner di Surabaya ini dengan para konten kreator itu, luar biasa sekarang. Betul. Orang yang semula tidak tahu soal nasi jagung babat di daerah Pegirian sekarang itu karena konten kreator itu akhirnya sekarang berduyun-duyun. Orang yang punya usaha apa di sebelah gang mana begitu itu tidak banyak diketahui, tapi karena digital ini yang kemudian orang banyak tahu. Betul. Nah, ini manfaat dan salah satu barokahnya pandemi COVID-19. Ini salah satu barokahnya. Kenapa saya bilang barokah? Ini orang akan lebih kreatif. Coba bisa kita bayangkan waktu itu bagaimana kita bisa menciptakan lapangan usaha terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, sementara kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat untuk kita bisa keluar. Nah, jalan satu-satunya harus bagaimana kita menjadikan diri kita kreatif. Nah, ketika kita sudah bisa kreatif, di sini kita menghasilkan. Apakah ini masuk bagian daripada hilirisasi?
Saya kira hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mempertahankan untuk eksistensi setiap individu, terutama karena kita baru selesai dari pandemi COVID-19. Harapan hilirisasi ke depan adalah bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. Kita menjadi daerah yang kemudian bisa, kalau kemarin kita bicara surplus pangan dan lain sebagainya, nah ini hilirisasinya betul-betul kita ciptakan, dan ini tidak lepas daripada kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, entah lewat Perda, lewat Pergub dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak Stefani. Terima kasih. Terima kasih Mas Sam. Ya, tadi disinggung konten kreator. Nah, bagi pemirsa yang juga sekarang menggeluti dengan konten kreator ini berarti sangat sangat berdampak baik ya Pak. Sangat menentukan. Sangat Tapi menentukan, ketika ya. kita tampil seperti sekarang, jangan sampai satu hari musuh hanya 17 orang yang nonton. Oh iya. Nanti kan bagaimana kreativitas kita didesain sedemikian sedemikian rupa sehingga harapan kita dari algoritma yang kita lakukan ini betul-betul bisa mencapai sesuai dengan target dan sasaran kita. Betul sekali. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih pemirsa sudah tetap bersama kami dengan berbagai diskusi, dan kami rasa sudah sangat-sangat menjawab segala pertanyaan dari pemirsa dan juga tentunya dari saya pribadi begitu ya. Dan kita sampai pada segmen terakhir di mana kita akan closing statement, dan hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Haji Muhammad Azhari selaku Wakil Ketua dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau disilakan. Ya Pak, saya mendang sana loh Pak. Nggak mendang sampai mendang ke sana. Terima kasih. Silakan, Bapak. Stefani. Tadi teman-teman dari akademisi dan teman-teman anggota Komisi D semua telah membahas terkait dengan BPN, dengan BPD, termasuk regulasinya terkait dengan jalan provinsi. Maka closing kami selaku anggota DPD provinsi mendorong terkait dengan apa dengan teman-teman tadi itu, bagaimana di seluruh yang kita bicarakan itu adalah mengerucut kepada bagaimana kita bisa meningkatkan PAD untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur, dan tentu ini dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Perdapil kita masing-masing, dan seluruhnya tentu harapan kita dirasakan oleh masyarakat seluruh yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Stefani. Closing saya, call center 0821 3000 8099. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Azhari untuk closing statementnya, mewakili kita semua narasumber dan tentunya untuk pemirsa yang membutuhkan bantuan dan bagaimana untuk call center di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di 0821 3000 8099 by WhatsApp. Tentunya untuk mengakhiri podcast di episode yang spesial AADC ini, amati dan juga diskusi serta cermati. Saya ada satu pantun Bapak seperti biasa. Bapak Ibu mohon izin, boleh ya? Musim hujan, hati-hati banjir. Stefani cakep. Terima kasih. Jangan terlalu kencang kalau menyetir. Cakep. Episode podcast hari ini boleh berakhir, Cakep. namun dedikasi dan karya tetap terukir. Terima kasih. Saya Stefani Imelda mewakili Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.